emang benar dibilang belajar gamelan dari lahir ya, dari kandungan ya emang ya. Yang menurut yang pribadi ya paling berkesan tuh tampil di depan orang nomor 1 Indonesia. Oh, presiden. Dibilang orang kaya, enggak. Dibilang orang pendidikan, enggak. Belajar gamelan bapak saya orang otodidak. Nah, satu lagi ada yang pernah gabung di Seke Gabeng. Tetap lestarikan Ajegang Bali, jangan sampai sound system Rajalela. Oh. Semeton Gema balik, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan seorang penabuh. Itu kebetulan masih muda juga beliau, tapi sudah menabuh atau bermain gamelan Bali, dan informasinya sejak sepertinya masih dalam kandungan gitu. Karena sudah cukup lama gitu. Tanpa berlama-lama, kita akan kulik bersama. Mari kita sambut Bli Genta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana Bli? Gimana Bli? Kabarnya sehat? Astungkara becik sehat. Astungkara becik ya. Jadi namanya benar Bli Genta. Ya, nama Pak aslinya panjangnya I Gede Genta Marta Prenawo, bisa dipanggil Bli Genta. Oke. Aman. Siap. Agak susah ya penyebutannya. Iya. Tapi oke lah, Bli Genta aja ya Bli. Bli Genta aja. Siap. Bli, aktivitas sehari-hari Bli ini apa, nabuh aja atau ada kerja gimana gitu? Kalau untuk sehari-hari ada kegiatan, ya pada umumnya lah orang kerja. Oke. Kerja, tapi untuk gamelan kan sekiranya untuk hobi aja, hobi. Hobi. Oke. Tapi hobi yang menghasilkan ya. Hobi yang dibayarin. Oke. Kerja di mana Bli kalau boleh tahu? Kerja di Badan Penghubung Provinsi Bali. Oh. Ya, yang di Cikini. Iya, Jakarta ya? Ya, Jakarta. Nah, kebetulan tiang ditaruh di Anjungan Bali. Oh, di Anjungan Bali? Anjungan Bali, Taman Mini. Oh. Ya, di sana sebagai promosi dan informasi. Oh, jadi kerjaannya tuh kalau di Anjungan tuh Bli sebagai yang mempromosikan dan memberikan informasi ya, gitu. Promosikan tentang budaya Bali, tentang budaya ataupun arsitektur rumah adat Balinya bisa. Oh iya. Oh, lain masih apa? Pernah juga saya ke Anjungan Bali itu kan apa? Ya miniatur Balinya ada di Jakarta itu kan. Ya, Anjungan miniatur ya? rumah adat Bali yang bisa dibilang ya lengkap lah. Iya. Sangat lengkap di sana. Iya. Dan memang mirip seperti di Bali sih ya. Benar. Oke. Berarti Bli kerja di Anjungan ya? Iya. Terus sampingan apa namanya, sambil megambel gitu. Sambil megambel. Oh, Bergamel. Oke. Siap. Tapi kalau di Anjungan tuh Bli ngapain gitu Bli? Maksudnya kan sebagai informasi dan promosi gitu. Tapi kan pasti ada gamelan juga Bli. Ada. Itu gimana Bli? Kalau di Anjungan itu mengenai tari dan gamelan itu emang kita dari Anjungan membuka diklat tari. Ada namanya Bali Dwipa Anjungan Bali. Oke. Itu langsung dari Badan Penghubung yang mengadakan. Ada les tari juga di sana. Ada les gamelan juga di sana. Ya. Nah, untuk promosi dan ininya kita juga kadang-kadang ada kunjungan dari sekolah-sekolah ya. Mungkin study tour atau P3, P5 itu dah. Yang ingin mengenalkan seluruh budaya yang Indonesia. Dia ke Anjungan manapun, ke keliling, ke Anjungan Bali juga nanti kita bisa membantu sebagai guide-nya. Guide-nya menjelaskan bangunan ini fungsinya sebagai ini, namanya ini ya digunakan untuk ini gitu, upacara ini gitu. Itu kalau dia. Tapi karena Bli informasi kan Bli megambel nih Bli. Udah lama juga gitu. Terus di Anjungan tuh ada sekanya atau memang kalau ada tamu mau nggak mau Bli harus ngajarin atau gimana gitu nih? Kalau untuk di Anjungan itu biasanya kalau ada gamelan, pentas di Anjungan itu kalau dulu ada namanya paket khusus pesona budaya. Ya, dari setiap kabupaten di Bali setiap tahun datang diundang gitu untuk mengisi satu event di Anjungan di Jakarta, paket khusus itu.
Nah, untuk sekarang ini lebih banyak ke ujian sanggar, ujian tari sanggar. Oh, yang sanggar-sanggar yang Ya. ada di Jakarta mau apa namanya? Ujian tari Ujian itu tari di kenaikan tingkat lah di Anjungan, gitu ya. Anjungan. Nah, nanti dari pihak sanggar itu yang mencari penabuh. Oh ya, nah Itu dah. salah satunya beli-beli juga ujung-ujungnya. Ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi kalau ada tamu-tamu tuh ada yang kena sing kan maksudnya gamelan Bali ini kan satu barong tuh kan gede nih, banyak Ya, lah banyak. membutuhkan orang gitu kan. Ya 20 sampai 30 orang gitu kan satu barong tuh. Terus beli sendiri gitu. Ya walaupun pasti yang kerja kan ada beberapa gitu. Tetap aja mungkin kayaknya nggak bisa memenuhi satu barong gitu. Misal ada tamu yang datang dulu. Ada tamu yang datang. Saya mau ini dong apa? Gimana musik cara Bali, ngelihat apa cara main gamelan tuh gitu. Ngajarin nggak? Beli harus ngajarin atau gimana? Harus ngajarin. Oh, setidaknya ya tipis-tipis Ya, lah. dasar-dasarnya aja. Dasar, ya ding dong ya saya tahu. Seperti kemarin terakhir saya pernah ada tamu, dia sebagai musik director EDM. Musik director itu datang ke Anjungan minta direkam suara gamelannya kan. Oke. Dari itu semua instrumen gamelan tuh. Dari gangse direkam satu-satu nadanya. Jublak, gangsa 5 juga semuanya direkam. Jadi dari situ kita juga apa sebenarnya memperkenalkan gamelan itu sendiri ke dia walaupun dia sudah merekam bunyi aslinya itu. Iya, dia mau tahu langsung, dia mau ngerekam langsung seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kan dia juga bisa mempromosikan keluar lagi. Oh, ini gamelan Bali ini. Ya kayak kemarin yang viral-viral tuh kayak IDM si ini kan apa namanya ada kolaborasi dengan musik-musik gamelan yang dibawa kan gitu. Iya, iya. Memang kemarin cukup ramai ya. Beli ini beli genta nih udah lama nggak nabuhnya tuh sebenarnya dari katanya kalau teman-teman bilang tuh genta tuh kalau nabuh dia tuh udah dari dalam kandungan dia udah menggambel gitu. Gimana lu udah lama emang? Ya kalau awal mulanya sih sebenarnya emang cerita dari orang tua ya. Dari bapak kan emang pelaku seni yang salah satu pengajar di salah satu sanggar besar di Jakarta. Oke. Yaitu di tim dan di Purwabekasi kan. Nah, kebetulan Saraswati itu ya. KB Saraswati. Nah, kebetulan emang udah dari zaman tahun berapa tuh Pak lulus SMA di Jakarta udah mulai bergelimang di sana. Nah, setelah nikah hamil saya lah. Ini cerita dari orang tua hamil saya itu. Jadi ibu sering ikut ngajar. Jadi pas lagi ngandung lagi ngandung tuh kan mungkin kalau dari ini tidak ininya biar biasa mendengar suara gamelan di dalam perut. Akhirnya ya emang benar dibilang belajar gamelan dari lahir ya. Dari kandungan ya emang ya. Cuman kalau belajar untuk langsungnya itu bisa dari kelas 6 lah, kelas 6 SD. 6 SD ya. Sama awalnya juga diajak aja itu kan. Ikut-ikut dulu dari yang gampang dulu lah itu. Gampang-gampang ya. Dari sana sudah mulai belajar. Berarti kurang lebih dari 6 SD beli ya? Ya, 6 SD. Oke. Berarti 6 SD. Sekarang beli umur 20-an lebih 20 gitu kan? lebih. 20-an, ya 20 lebih lah, 20 tahun lah anggap nih. Beli udah menggambel gitu. Udah kemana-mana dong, udah melalang buana dong menggambel tuh. Waduh. Kalau melalang buana sih ya Astungkare, cuman kalau untuk keluar negeri belum ya. Oh, belum keluar negeri. Ya, belum, tapi ada tawaran. Oh, udah pernah dapat tawaran. Berapa kali? Ada dua kali. 2 kali? Ya. Kemana dulu tawaran waktu itu? Yang pertama itu yang kolaborasi dengan Yamaha Musik. Ke Amerika Serikat. Saya pertama kali punya paspor dibikinin sama yang punya yang punya kerja itu dah. Oke. Dia ngurusin, tapi pas saat itu mau berangkat pandemi. Oh, 2020. Ya, itu kan pernah saya ikut ngebantu Alam Dewata lah. Oh, Alam Dewata. Blian Agus. Ya, Alam Dewata dapat ini nih. Dapat ada dari anak murid di Yamaha yang main piano itu, keyboard. Dia ingin ada instrumen Balinya, suara-suara gamelan Balinya. Pas dia pentas di Amerika tuh. Iya, sebelumnya tapi udah pernah ujian gitulah di Yamaha.
dari situlah dia senang, oh gini ya, nanti saya mau adain konser di Amerika gitu, mau adain dia bikin konser di mini Amerika. mini konser mungkin Ya, lah, mini konser dengan gitu. para keyboardis di sana gitu kan. Tapi dia mau dengan ada nuansa daerahnya Balinya ini. bawa gamelan Iya. lah. Saya mau dong. Ya, ke Siapa sih yang nggak Amerika mau gitu Amerika kan. yang nggak mau. Yang sing nyak ke Amerika kan. Terus. Nyak gitu. Nah, ditanyain lah punya paspor semua apa enggak kan gitu kan. Kebetulan emang saya belum pernah waktu itu kan. Iya. Belum pernah ke luar negeri. Saya bilang belum. Dia mau ngurusin emang dibantu lah ya. Iya. Pertama datang ke imigrasi itu emang mungkin diragukan lah sama pekerja apa ini di sana. Ini ngapain orang ini masih begini ke Amerika itu kan sangat ketat kan Amerika itu kan. Ketat. Besokannya yang punya acara itu yang Yamaha itu datang bawa akan ada ini loh musik ini. Nah, jadi dah paspor. Untung tuh kan. Dibantu. Ya kan? Jadi saya nggak bikin paspor tapi dibikinin gitu kan. Iya. Nah, pas mau berangkat itu ada pandemi. Aduh, Batal, boy. Mungkin tuh kira ya. Kado. Ya, yang satu lagi kemana berarti tawarannya? Ada tawaran ke Swiss. Ke Swiss? Ya. Tahun ini, tapi saya belum ya kan karena kan itu cukup waktu katanya sih saya ditawarin untuk 2 minggu. 2 minggu di Swiss? Ya, sedangkan saya kerja. Tuh Swiss. Siapa tahu bos denger ya kan? Iya. Terus bos bilang, udah coba bosnya. Bu Yustit ya. Kepala anjungan ya. Bu Yus, bantu tuh. Ya semoga jadi emang, tapi dapat tawaran itu yang ya sering sih ditanyain, cuman saya belum berani nanggapin karena kan mungkin satu kerja terus kedua nggak enak dengan teman-teman. Ya siapa tahu Bu Yus nonton kan gitu kan. Terus Bu Yus bilang tuh, ya Genta nggak apa-apa kamu berangkat aja tuh, tapi cutimu nanti habis dulu, mau dah gitu kan misalkan gitu kan. Ya semoga. Berarti tawaran udah pernah ke luar negeri? Udah tawaran udah dari orang tua juga sudah dapat, cuman emang dari pihak ininya tidak ingin menambah kuota gitu kan. Sudah ada beberapa tawaran. Tapi berarti beli udah tampil ngayang-ngayang udah pasti lah ya, ngayang di pura. Kan memang kewajiban kita. Ya, ngayang-ngayang. Kewajiban. Di pura-pura udah itu se-Jabodetabek pasti ini kan. Udah terus pernah tampil yang ini nggak boleh yang kayak berkesan gitu beli, misal apa namanya? Kalau tampil paling yang menurut yang pribadi ya paling berkesan tuh tampil di depan orang nomor 1 Indonesia. Oh, presiden? Ya. Udah pernah le? Pernah. Dari Presiden Jokowi udah nih? SBY pernah? SBY pernah. Tapi kalau Megawati belum, waktu Megawati masih jadi penonton. Oh, berarti atau mungkin udah pernah tampil depan Megawati tapi karena udah bukan presiden ya, gitu. Pernah juga? Pernah. 3 presiden belum tampil nih. Ya itu kan emang dari presiden, para menteri-menteri udahlah gitu. Maksudnya ya itu yang menurut saya paling berarti kenal sama ini dong, Mbok Ayu Nares tuh. Mbok Ayu Nares? Pernah ya, gitu? Kenal ya. Kayaknya dunia seniman di luar Bali ini itu aja kali le. Maksudnya pasti kadang kan beli nabu ngiringin Nang Eagle gitu kan. Nares kemarin kita undang soalnya sini. Oh iya. Kesini kita undang, ngobrol-ngobrol, dia cerita juga udah nari sampai keluar negeri kan, Nares tuh. Pasti sama penabuh juga saling kenal kan gitu, harus klop soalnya kan, nabuh sama nari kan. Oh, kenal juga udah dari sana. Dan beberapa kali tampil bareng. Oke. Iya, ketemu presiden udah. Ya Sungkara itu kan, Sungkara lah. Artis pernah lihat artis? Kalau artis udah beberapa artis lah, cuman nggak semua artis Bali, cuman tidak berkolaborasi atau langsung kayak seperti artis nasional banyak. Oh, sama artis nasional pernah berkolaborasi. Siapa beli salah satunya? Ya, salah satunya ada, itu tahun berapa lupa saya, itu ada Ahmad Dhani, ada Peter Pan. Tapi kalau orang tua saya, yang sama Gong 2000 juga. Gong 2000, Ahmad Albar. Itu. Ya, Bapak tuh ya. Karena kan yang tahun-tahunnya mungkin udah beda. Nanti disambungin dong sama Bapak ya? Bisa sama Bapak. Nanti kita lah yang main ke sana itu. Cek gitu. Ngobrol lah sama Bapak kan itu. Lebih menarik ya deh, Bapak pasti kan jam terbangnya udah. Apa ya, saya juga mikir ke orang tua saya tuh, dibilang orang kaya. Enggak.
dibilang orang pendidikan. Enggak, belajar gamelan bapak saya orang otodidak. Tapi sudah ya bisa dibilang hampir mancanegara. Semua benua kali udah belum? Sudah. Paling jauh ke Argentina, Meksiko dapat 3 bulan. Hah? Makanya saya mikirnya gimana sih, keberuntungan atau gimana gitu kan. Nanti boleh nanti bantu ya apa komunikasi sama Bapak ya. Karena kan ya, walaupun bukan orang kaya yang bisa keluar negeri itu kan. Dengan dari perunggu atau kulit samping kita bisa keliling, itu kelebihan salah satu seniman. Oke. Ya, dia tidak hidup sederhana aja mencukupi, ya tapi diberikan kesempatan yang orang lain belum tentu memiliki itu. Bisa. Top. Berarti, aduh, ini ngeri nih. Tapi gini Guli kan masih muda. Terus udah ketemu mengambil depan presiden, udah dari ngayah di pura sampai yang free lah istilahnya itu. Ngayah di pura kita aturan ayahan yang tidak minta timbal balik gitu, sampai ketemu presiden juga udah gitu kan, menteri-menteri segala macem gitu, artis-artis bahkan tadi tuh. Kalau di beli itu di Jabodetabek tuh, beli di Bekasi. Yang di Bekasi ya bener ya. Nah, beli di Bekasi itu menggambel tuh barang STT atau gimana gitu kan tadi beli bilang Sanggar gitu, mohon maaf gitu. Tadi Sanggar udah gitu kan, Saraswati, terus di Anjungan juga itu. Kalau di Bekasi itu sekegong anak muda tuh ada nggak sih Sebenarnya ada ya, tapi dia di bawah naungan STT kan. Cuman di bagian keseniannya mungkin ada. Oh, STT. Terus ada seksi keseniannya sekegong itu. Oke. Ada juga. Dari STT ada sekegongnya, dari sekegong Banjar ada. Oke. Sekedemen Magamal ada. Sekedemen Magamal? Apa itu? Sekedemen Magamal itu orang-orang yang berkecimpung senang dengan dunia. Enggak, maksudnya skupnya lingkup Bekasi. Bekasi juga, sekedemennya itu. Ya, kalau sekegong Banjar kan emang khusus untuk Banjar. Kalau sekedemen Bekasi kan emang ya siapa yang demen Magamal ini. Ya, di luar dari STT nih kan? Ya, di luar. Nah, satu lagi ada yang pernah gabung di Sekegabeng. Unik. Sekegabeng. Sekegabeng? Iya, Gabeng. Gabeng apa ya? Coba Sekegabeng. Sebenarnya nama aslinya itu Sekegana Benggala. Oh, tak pikir ada namanya benar Sekegabeng. Cuman disingkat jadi Gabeng, Gana Benggala. Oh iya, Gana Benggala, Gabeng. Kenapa Gabeng ya? Karena emang dulu pas awal bentuk itu kan, teman-teman banyak yang bilang, nih seken sih nggak seken nih, Gabeng Gati adi, seken sih nggak seken nih, Gabeng adi gitu kan. Dari situlah muncul Gabeng. Nah, dari Gabeng itu kita cari artinya yang filosofi. Akhirnya ada Gana Benggala itu aja sih. Nah, itu Gana Benggala itu anggotanya itu dari pemuda-pemudi se-Jabodetabek. Kita merangkul pemuda-pemuda. Jadi gabungan nih, pemuda-pemuda yang suka menggambel di luar Pura Bekasi, kita rangkul kan, di Jabodetabek bahkan gitu. Gabung satu, bikin lah namanya Sekegabeng. Ini pasti pemain semua nih. Maksudnya udah bukan yang minta diajarin lagi nih pasti ini. Ada beberapa yang sudah emang berkecimpung di dunia kesenian. Dan bidangnya di kesenian tuh ya. Ada yang baru belajar, kita tetap merangkul. Kita mau belajar, tapi kita sendiri, tidak dengan pelatih ataupun apa. Tapi tetap ada bimbingan dari senior dari yang emang dari dunia itu ya. Sekegabeng tuh. Sekegabeng. Iya. Siapa ketua Sekegabeng? Ada ketua nggak? Ada. Oh, ada. Untuk sekarang ini masih dengan Iputu Mahardika Putra. Beli Putra. Iya, dari Taman Mini Pondok Gede. Oh. Kalau emang menarik, nanti saya ini. Oh, boleh ya. Nanti bantu juga. Wah, kita minta bantuan terus gitu. Bantuin bapaknya beli Genta, terus bantu kau beli Putra. Karena emang menarik untuk dikulik. Kayaknya seru tuh Sekegabeng tuh beli. Sekegabeng. Uli, maksudnya dari namanya aja udah gabeng gitu. Tapi untuk saat ini Sekegabeng masih vakum karena kemungkinan banyak teman-teman yang memiliki kesibukan lain. Karena mungkin udah lama juga Sekegabeng? Dari tahun 2016 atau 2017. Wah. Lumayan lah. Ya mungkin
Atau lagi titik jenuh atau gimana mungkin Ya, gitu ya. mungkin. Lagi susah juga, lagi ada kesibukan. Tapi gimana caranya kita tetap ayo Ya, memulai lagi itu sih. Nanti Pengen sih. bantu nih ketemu beli putra. Siap. Tak mau aja. Mau tak kulik dulu suka gabung Ya, tuhnya nawang rago nyidang ajakin ya gabung. Woi, silakan belajar bareng-bareng. Iya. Oke. Tapi gini Beli kan informasinya lahir besar juga di luar Bali. Iya, benar. Terus beli menggambel dari lama segala macam sampai sekarang beli udah tampil sana sini, ikut ke sana sini juga gitu kan. Pernah merasa ini nggak beli apa namanya? Insecure nggak sama penabuh-penabuh yang Di Bali. memang di Bali gitu Ya. ya latihannya di Bali gitu-gitu terus memang lahir besar di Bali gitu. Pernah merasa insecure nggak? Le? Kalau insecure sih dibilang enggak ya, tapi termotivasi untuk belajar lebih belajar Oke, lagi. iya, Itu iya. untuk insecure sih enggak, karena kan kita emang tujuannya sama-sama untuk melestarikan ya. Iya. Terlebih lagi kalau di Bali itu kan emang ada lulusan seni, ya, Iya, banyak iya, itu pasti. karawitan, banyak. ya. Karawitan isi Denpasar kan banyak itu kan. Nah, dari situ jangan kalau dari saya jangan dibuat insecure, tapi dijadikan itu sebagai bahan pembelajaran lah buat saya. Oh begini ternyata, oh seperti ini di Bali, oh seperti ini loh mengambil di Bali, gini. Itulah jadi pelajaran. Iya. Karena di Bali pun bisa dibilang setiap Banjar tuh emang latihannya emang Iya. jos terus gitu. Karena kan emang lingkupnya sekitar Banjar ataupun yang itu aja gitu. Beda dengan kita di sini. Iya. Kita latihan di sini ada yang rumahnya di Bogor, Oh, ada yang di iya. Depok, lumayan gitu kan. Iya, oke. Berarti memang dari prosesnya berbeda, Ya. tapi yang penting di luar Bali pun tidak menghilangkan gini apa namanya menggambel tuh Ya, benar. segala macam gitu kan. Dan memang tujuannya untuk melestarikan budaya ya. Oke. Ya kalau bisa mungkin kolaborasi yang dari Bali gitu ya kan. Itu sangat. Iya. Apalagi kita sekegabung juga, baik lagi sekegabung ya. Pernah juga kedatangan salah satu alumni insiden pasar dari Singapadu. Oh, siapa tuh? Beli Eka namanya Eka Utnyana itu dari Oh, yang beli Eka. Iya, Eka. Dari Singapadu. Wah, kita datangan dari sana juga, dari beliau dari sana juga dapatlah ilmu, karena kan emang banyak kalau di sekolah itu kan lebih detail masalah Iya. materi segala macam. Ya, teorinya dia gini-gini ya. Beda dengan kita yang otodidak di luar Bali kan. Oh, berarti beliau Eka pernah datang juga? Datang, mau dia ikut bantu Nguruin. nguruin di Iya. Sekegabung, mau dia. Oke. Wih, top nih Sekegabung nih ya. Oke. Ya, Nanti kita ngobrol, sambungin beliau kan, Ya, beli putra ya. Nanti beliau yang lebih menjelaskan Sekegabung lagi. Kita ngobrol lebih dalam gitu. Tapi gini mau gambel beli di sana sini gitu, segala macam gitu. Sebenarnya yang di luar Bali itu beli khusus di Jakarta itu. Kalau boleh tahu nih ya, kalau tahu. Kudu man penghasilan gitu. Maksudnya dari mau gambel tuh. Oh ya, kalau di Jakarta kita ada nyebutnya bahasanya tuh ngerek. Ngerek. Ya. Oke. Bahasa ngerek. Ngerek. Ngerek atau bisa dibilang apa ya? Event yang dapat itulah ngerek gitu kayak gitu. Acara yang dapat penghasilan ngerek. Oke, ngerek. Sama gambel dibayar gitu. Ngerek itu range kalau tergantung acaranya sih ya. Range-nya aja saya ini ya. Dari ya paling kecil itu 150. Oke. Iya. Yang kecil. Paling maksimal bisa sampai unlimited. maksimal yang paling ya satu orang tuh 1 juta. Bisa 1 juta. Ya, tergantung acaranya tuh. Tergantung acara dan memang ini juga ya. Keperluannya. Ah, oke. Tuh. Sekali tampil dulu. Ya, Kudang apa? Berapa lagu atau berapa gending itu doang? kalau untuk Berapa tarian atau ngitungnya gimana? kalau di penabuh ya. Penabuh kita tergantung acara, baik lagi tergantung eventnya. Tergantung eventnya ya. Karena ada event aja seperti kawinan. Oke, ya. Kawinan yang dengan metode
tradisional Bali, Iya, iya, ada iya. lagi yang ngiringin sanggar ujian, Iya, ada iya. lagi yang keperluan seperti di acara resmi di Pembukaan apa gitu. segala macam itulah. Tapi yang paling banyak itu di ngiringin sanggar tari ujian. Oke. Itu bisa sampai 10 20 tarian. Ya, Sehari itu? sehari. Bahkan bisa lebih. Ay, sing kenyal loh. Eh, Nah, beli apa biasanya? Apa sama kendang? kalau saya sih menyesuaikan. Memang tuh nih. Menyesuaikan Jago di berarti mana kan yang memang kosong. memang udah penabuh gitu kan. Menyesuaikan di mana kosong. Dari kendang ke gangsel tiba-tiba bisa malu ngejublak Ya. jublak apa namanya? Gangsel 5. Gangsel 5. Jublak tuh. Ben geser ke jegok tuh. Nah ngegong malu tahu tuh. Semua ada. Oke. Bawa kene kan, nyuling. Kosong tukang sulingnya. Di mana yang kosong, di situ kita isi. Ah, ini baru nih. Ya. Mantap ton. Tapi kayaknya penabuh kalau memang dia udah apa bahasanya ya, udah memang biasa nabuh, kayaknya di semua sisi Ya. dia bisa ya. Karena sebenarnya ilmu dasarnya penabuh tuh kita harus tahu nada gamelan. Ya gending nada gamelan. Dasarnya itu. Jadi kalau udah nada dasarnya tahu, dimanapun pasti bisa. Kecuali di kendang ya. Kalau di kendang itu bisanya harus lebih tahu gendingnya, Yeah. alurnya Ya kan beda. gimana gitu lah. Sing kenyal tuh beli yang ngiringin 20 tarian tuh kendang misalnya tuh 20 tuh. Ya dibilang kenyal, tapi kan giliran kita. Ya karena rolling Iya, dia. rolling. Oke. Wah, udah nggak kuat nih itu. Apa tarinya? Turun Jayo. Kurang jaya itu keras tuh. Capek-capek lu kan dia dulu tuh. Iya Iya. gitu ya. Oke. Nah, kalau ada lagi seperti event Dharma Santi Nasional. Oh iya. Itu yang saya bilang, salah satu yang saya bilang tampil di depan nomor 1. Waktu itu pas Dharma Santi Nasional Iya. waktu presiden. Heeh. Oke. Depan langsung. Dan itu juga rentetan belajarnya karena di sanggar itu pasti akan memanggil maestro tari atau maestro Iya. tari dan maestro tabuh datang Karena di depan presiden Ya. kan, jadi nggak mau yang Nggak main-main lah, Ya, sing main-main. harus sing main-main Sing main-main gitu gitu. kan. Harus ada maestro. Ya maksudnya biar maksimal Ya, gitu benar, kan. kita ngasihnya. Didatangkan lah, memang pelaku udah maestro Dari Bali, didatangkan ya. gitu. Memang top ya. Oke. Beli terakhir nih. Siap. Sebenarnya aku mau nanya pengalaman unik, tapi kayaknya presiden tuh ya udah apa ada lagi nggak yang unik gitu? Ternyata itu kan ngiringin ujian tari 20 tarian ini itu kan juga Salah satu yang unik itulah. atau gini Bli. Tak ganti pertanyaan, bukan pengalaman unik deh. Kalau kita bicara gending nih, lagu lah bahasa Indonesia mungkin gitu ya, lagu Ya. ya. Gending apa nih paling kewah ngajah lu. Dari yang paling gampang alo gitu sampai yang paling bang muruk kayaknya sik bakat gitu yang udah latihan terus-terusan tapi masih aja apa salah gitu. Ada nggak Li? Ada sih untuk tingkat sebenarnya tabu itu ada tingkatannya. Oh, Ada tingkatan dasar, menengah sama ke profesional atau apalah gitu kan yang ini. Kalau saya pribadi lebih ke tabuh. Kalau untuk susah sih dibilang susah sih enggak. Bisa ke tabuh kreasi ataupun ke tabuh lelambatan. Lambatan itu saya ya emang agak di gendingnya itu kan muter-muter beberapa kali ini lagi lagi sini oh lelambatan tabuh itu kan tabuh misal- 4, tabuh 2. Iya. Ini 4 kali muter ya. Muter. Pilihnya kita muter-muter aja itu bikin takutnya Lupa ada gitu kan itu. Baping kuda lah itu kan. Ya itu. Oh iya, itu lumayan ini Lumayan, udah enggak. bikin ini ya. Dan proses nyarinya pun pasti lebih susah. Mana lebih susah menurut beliau nah, satu lagi itu kan menggambel di itu sama apa namanya ya, apa di gending kreasi ya, tabuh Tabuh kreasi, kreasi ya. atau di tabuh ngiring tari lepas dulu ya. Kalau dibilang ya tabuh kreasi kan tok di penabuh di gamelan aja. Kalau iringan tari kan kita harus menyesuaikan dengan pakem tarian yang sudah ada. Ya kan? Jadi kalau tabuh kreasi itu baru banyak orang yang karena baru banyak orang yang tidak tahu. Oh, jadi nggak Sedangkan bisa, di tari-tari lepas itu kan
Ya sudah pakemnya ada begitu. pakem itu. Nah. Dan banyak orang yang tahu kalau kita salah sedikit nih tahu itu. Pasti orang, "Meh pelih tuh." Ngaplir bedek kan, "Meh pelih tuh." Kalau kreasi kan misalnya ada pelih, mungkin gitu gini nih. Mungkin gitu gini nih. Jadi kita kalau iya benar juga ya. Sebenarnya- Ada sisi yang mungkin tapi kan tetap pengennya kan benar semua Ya. kan. Tapi mungkin ada sisi apa ya? Keuntungan ketika kita lagi bawa tabuh kreasi yang orang mungkin asing dengar tabuh kreasi ini, dia nggak tahu padahal ragam dia pelih gitu loh. Ya kan gitu ya. Tapi kalau udah bawa tabuh ngiringin penari tari lepas gitu kan, gening apa tari lepas tuh. Ya dia udah tahu nih begini emang gitu kan, terus Rangga mungkin lagi nabuh kan pelih bede gitu kan. Set, langsung bunyi langsung mati bener. Ya. Karena kan ya tabuh kreasi karena baru jadi banyak orang yang belum tahu gitu kan. Ya, berarti kalau bicara tingkat kesulitan ya nggak bisa di-compare Nggak bisa antara- di-compare. ya nggak bisa ya. Tetap ini ya tuh. Oke. Siap. Sukses semua beli. Oh, terakhir beli. Apa nih? Ini kali ini terakhir benar. Beli sebagai anak muda yang kita pikirkan diksinya dulu ya. Diksi yang ini. Beli sebagai anak muda yang merawat budaya Bali dan melestarikan budaya Bali terkhusus di gamelan. Coba beli tolong berikan pesan-pesan beli kepada anak-anak muda terkhusus yang berada di luar Pulau Bali. Terkhusus dulu boleh. Di luar Pulau Bali yang memang apa namanya pentingnya merawat dan melestarikan budaya Bali. Berikan pesan-pesannya beli. Untuk semua lah bisa dibilang. Tidak di kalau untuk saya tidak di Jakarta saja, di Jabodetabek. Untuk semua ya umat pemuda, umat Hindu Bali di mana berada, tetap kita lestarikan ajegang kesenian Bali, seni budaya Bali, karena kita sebagai penerus yang memegang estafet kesenian atau budaya Bali di luar Bali, tetap lestarikan ajegang Bali, jangan sampai sound system merajalela. Oh, siap. Ini baru ini kan. Jangan sampai penabuh Tokyo, penabuh Jepang. Penabuh Tokyo. Kaset Tokyo. Kalau banyak sekarang tuh ya, yang bukannya ini ya. Sanggar ujian pakai kaset, mungkin karena emang budget. Cuman kan lebih baiknya dengan langsung penabuh gitu ya. Oke. Semangat. Apalagi itu closing statement beli tadi kan tak tambahin sedikit. Apalagi ngiringin nogo-ogo kan bos sistem. Itu baru kemarin ya. Ya padahal kan ajaknya gamelan, beli ganjur. Benar. Ya. Beda halnya kalau menggunakan sistem tapi nyetelnya gamelan beli ganjur. Pengakuan mereka begitu loh. Tapi video yang tayang sama DJ. Udah kita tutup dulu ya. Siap. Nanti marah-marah semua mereka kan. Sing beli raga nyetel beli ganjur gitu kan. Tapi nyewa sonek 30 juta tuh. Adi sing nyewa gamelan kan penabuh kan. Lebih tuh Pak 30 juta lewatnya. Lebih. Lebih. Man 2 sekel. Duang warung beli ganjur. Ya, oke. Siap. Jadi kita semua ya. Sudah hadir di Gema Bali. Semoga dengan channel ini kita kaula muda lebih siap melestarikan lagi melestarikan. Siap, sukses semua beli. Siap. Sudah hadir sekali lagi ya kan. Dan kepada semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Share juga ke grup sekenya ya. Kalau penabuh sekegongnya kirim-kirim di share gitu, macam gitu kan. Kegeradak geruduk di share semua dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua. Sukses.